jujur, kenapa kami bisa hadir di Jakarta ini? Mungkin saya selaku pribadi dan selaku salah satu orang di organisasi yang berada di Kota Padang merasa sangat sakit hati dengan pernyataan permanusiaan. Kenapa? Karena saya nyatakan orang Sumatera Barat itu adalah orang yang bertoleransi, orang yang beretika, dan orang yang beradab. Kenapa? Ditanyakan apa agama yang ada di Sumatera Barat, seluruh agama dan seluruh rumah ibadah ada di Sumatera Barat. Ada kasus aplikasi Injil bahasa Minang yang diprotes keras dan dilaporkan ke polisi. Masa bikin rendang babi sama bikin aplikasi Injil pakai bahasa Minang aja sampai dilaporkan ke polisi? Apa itu namanya kalau bukan Kristenfobia? Jadi sekali lagi, saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pecinta bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Bang Parmadi Arya dilaporkan, Bapak Ibu ya. Sepertinya langkah Bang Parmadi Arya kali ini terhambat, Bapak Ibu, untuk menyatakan apa yang semestinya harus beliau nyatakan, untuk menyampaikan apa semestinya yang harus beliau sampaikan. Jadi banyak pihak, banyak orang yang merasa dirugikan, sehingga Bang Parmadi Arya dilaporkan ke pihak hukum. Nah, bagaimana kelanjutan videonya Bapak Ibu? Mari kita lihat sama-sama dan mari kita tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Jangan kita banyak komentar, saudara ya. Karena ya sebagaimana yang kita ketahui sama-sama, bila salah komentar Bapak Ibu, maka penjara menanti. Tapi beda, saudaraku. Kalau orang mengganggu ibadah, tenang-tenang aja ya. Harusnya yang perlu dilaporkan itu adalah orang-orang yang suka mengganggu ibadah. Orang-orang yang melarang orang yang beribadah. Orang-orang yang membubarkan orang yang lagi beribadah. Ini yang semestinya harus dilaporkan. Tapi apa boleh buat, saudaraku? Inilah yang terjadi di bangsa dan negara kita. Mari kita lihat bagaimana cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media. Perkenalkan, nama saya Yohanes Permana. Saya yaitu Ketua LBH dari Josal Bantu Rakyat dan juga salah satu pengurus PKDP atau yang lebih jelasnya Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang. Dan saya hadir langsung dari Kota Padang ke sini menyangkut terkait adanya pernyataan dari seseorang yang bernama Parmadi Arya yang menyatakan kalau masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat intoleran, yang mana ada pernyataan Parmadi Arya di daerah Amerika, di daerah Philadelphia, Amerika, yang menyatakan Sumbar adalah agama yang barbar. Tapi barbarnya gimana tidak tahu. Itu di pengaduan kita yang kita laporkan di Mabes Polri ini atau di Barreskrim ini, sudah kita lampirkan bukti berupa flashdisk YouTube lengkap. Itu ada di menit 53 sampai di menit 57 yang kita tutup. Dan jujur, kenapa kami bisa hadir di Jakarta ini? Mungkin saya selaku pribadi dan selaku salah satu orang di organisasi yang berada di Kota Padang merasa sangat sakit hati dengan pernyataan permanusiaan. Kenapa? Karena saya nyatakan orang Sumatera Barat itu adalah orang yang bertoleransi, orang yang beretika, dan orang yang beradab. Kenapa? Ditanyakan apa agama yang ada di Sumatera Barat, seluruh agama dan seluruh rumah ibadah ada di Sumatera Barat. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sudah, kita bikin ada pengaduan satu dari Josal Bantu Rakyat dan satu lagi pengaduan dari Paguyuban PKDP Kota Padang, yaitu Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang. Tapi pada area bilang bahwa dia tidak pernah berniat untuk menghina masyarakat Sumbar, tapi memang dia menilai bahwa dia hanya berdasarkan kebencian terhadap dia. Menanggapi hal seperti itu, kalau dia benci terhadap suatu daerah, berarti dia benci terhadap seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Dan salah satunya saya atau kami merasa sakit hati dengan pernyataan itu. Kenapa? Silakan datang ke Sumatera Barat.
kami terima dengan baik. Tidak ada kami terima, oh harus Islam, harus ini, tidak. Semuanya adalah saudara kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Maksudnya itu kalau dari dia melihat bahwa pelapor ini itu atas dasar benci terhadap kebenaran gitu. Benci terhadap orangnya atau terhadap Ya, kalau kami benci terhadap pernyataannya yang dia sampaikan di Philadelphia. Untuk sangkaan pasalnya ini yang dilakukan pasal Mungkin di pasal 242 KUHP, 243 atau ITE-nya di pasal 24 atau di pasal 43 ITE, Undang-Undang ITE. Itu yang kita lakukan kesediaan yang dilakukannya. Karena di 43 izin saya mungkin agak melihat sedikit. Di pasal 45A Undang-Undang ITE itu kan menyatakannya setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mempromosikan informasi elektronik, dokumen elektronik yang bersifat menghasut, mengajak atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warga, kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik sesuai masuk dalam pasal 24 ayat 2A dipidana dengan ancaman hukuman 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Mungkin itu masalah penghasutan, masalah budaya, masalah keagamaan dijelaskan pasal ini. itu minta dikasih lihat KTP-nya Pak. Dikasih lihat. Pengaduan kita. Iya. Ya. Nah, ini kan selama ini kan Permadi Ayai sudah banyak dilaporkan, Ya. tetapi tindakannya tidak ada. Nah, seandainya sama dengan itu juga, bagaimana dari Yusuf sendiri? Kita akan mengawal proses ini sampai selesai karena menurut kami ini sudah melanggar pasal Undang-Undang ITE yang ada di negara Republik Indonesia. Kalau misalnya tidak dilanjutkan kemananya, kita siap menghadirkan ahli pidana terhadap perkara ini. Apakah ada tempuh jalur lain seandainya tidak diambil di sini? Kita percaya sama Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin jalurnya hanya Kepolisian Republik Indonesia. Tidak ada upaya untuk ke Dewan Pers? Yang kemungkinan hal-hal lain mungkin kita akan kita lakukan dan mungkin akan kita dapatkan sama tim organisasi lain. Itu sementara. Atau tidak ada upaya lain sebagai Tabayun untuk ketemu si Kalau misalnya Tabayun di sana di Sumatera Barat kita punya gubernur seorang dia. Mungkin beliau bisa memutuskan dan kita ada menuakan adat kita, yaitu ketua adat kita namanya Ketua Elkam Bapak Fauzi Bahar. Mungkin melalui beliau bisa melakukan Tabayun. Kalau kita secara pribadi orang atau organisasi yang salah satunya dari Sumatera Barat sakit hati dengan pernyataan Permadi Ayai tersebut. Begitu aja. sama kan biasanya kalau yang dulu ada kalimatnya nggak Pak? Ya. Itu ada nggak? Ada. Kita dari Sini, mana? di belakang. Boleh nanti. Jangan dulu. Ya, karena saya dulu BAW. Nanti BAW nanti kita share sama kawan-kawan. jadi pengaduan Pak? Pengaduan, ya, pengaduan ini jelas. Pengaduan. Nah, ini jelas pengaduan. Salah pesan nanti. Maka saya luruskan pengaduan. Persatuan Keluarga Daerah Yaman. Daerah Yaman, Kota Padang. Di Jakarta ada nih. Pusat pengaduan ini di Jakarta juga ada. LBH Josal Batu Rakyat itu yang beralamat di Kota Palembang sini. Nah saudaraku, kita sama-sama sudah melihat bagaimana cuplikan videonya dan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita berikan komentar yang baik. Mari kita berikan komentar yang bijak. Hati-hati dalam berkomentar saudaraku. Apalagi kalau kita mengomentari agama lain saudaraku. Agama yang tidak kita anut. Oh, penjara menanti. Cepat ditangkoi. Cepat dimasukkan kerengkeng. Cepat dimasukkan penjara. Tetapi orang yang mengganggu ibadah enteng-enteng saja. Aman-aman saja Bapak Ibu. Bahkan berani nantang. Laporkan. Videokan. Nah, berani Bapak Ibu. Ya, tidak masalah itu. Tapi jangan coba-coba orang lain yang melakukan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Bapak Ibu. Kita di demo. Sebelum di demo, dianiaya dulu. Baru habis itu datang hukum, ditangkoi, dimasukkan ke penjara Bapak Ibu. Maka sangat banyak sekali orang-orang yang merajalela menghina agama lain. Merajalela menjamur Bapak Ibu. Menghina agama lain, mengolok-ngolok kitab lain, mengolok-ngolok Tuhan yang tidak diimaninya. Tidak masalah, karena dianggap dakwah, bangga. Sambil ketawa ke TV mengolok-ngolok Tuhan lain, tidak masalah. Sambil ketawa ke TV mengolok-ngolok kitab lain, tidak masalah. Asal jangan kita yang melakukan. Kalau kita yang melakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo sesingkat-singkatnya, langsung didatangi, dijebloskan dalam kerengkeng. Oleh karena itu Bapak Ibu, fokus kita orang Kristen memberitakan Injil. Bersaksi, diterima puji Tuhan, tidak terima, tugas kita sudah selesai.
kebaskan debu yang melekat di kaki kita, di sandal kita, lalu kita pergi ke tempat lain, pergi ke daerah lain, karena masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kepada Bang Parmadi Arya alias Bang Abu Janda, hati-hati Bang. Tapi saya sangat percaya, saya sangat yakin Bang Abu Janda sudah siap dengan segala resiko. Dengan semua resiko, pasti abang sudah siap. Pasti sebelum menyampaikan sesuatu sudah abang pikirkan matang-matang, sehingga abang berani menyampaikan seperti itu. Saya dulu diajarkan oleh ustadz saya, kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, ini saya melihat ada pada diri Bang Abu Janda. Sekalipun diancam, sekalipun dihina, sekalipun diolok-olok, sekalipun dianggap murtad, sekalipun diancam penistaan agama, sekalipun dianggap ini adalah menodai satu kaum, satu golongan, satu daerah, Bang Parmadi Arya tetap menyampaikan apa yang perlu Bang Parmadi Arya sampaikan. Ini yang saya lihat, keberanian yang sangat hebat, keberanian yang sangat dahsyat. Jarang sekali orang yang berani melawan intoleran seperti Bang Parmadi Arya. Paling-paling kalau kami Bang Parmadi Arya hanya menyampaikan sepatah dua patah kata di media sosial. Selepas daripada itu kami tidak berani, karena penjara menanti. Tapi Bang Parmadi Arya, kami melihat, saya secara pribadi menilai itu punya keberanian yang hebat, punya keberanian yang dahsyat. Mungkin Bang Parmadi Arya sudah menanamkan kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar sekalipun itu pahit. Sekalipun diancam dengan hukum penistaan agama, sekalipun diancam penjara, Bang Parmadi Arya tetap menyampaikan. Dan sebelum menyampaikan, pastinya Bang Parmadi Arya sudah memikirkan matang-matang, sudah memikirkan jauh-jauh hari. Nah, saya Bapak Ibu sangat paham ya apa yang dimaksud oleh Bang Parmadi Arya. Apa tujuan Bang Parmadi Arya itu, bagi saya itu sangat paham. Sebenarnya beliau ingin membuat agamanya beliau itu adalah harum. Nama agama beliau itu harum. Ini yang sebenarnya lagi dibangun oleh Bang Parmadi Arya. Tetapi banyak orang tidak melihat hal itu. Banyak orang tidak melihat seperti itu karena sudah timbul kebencian terlebih dahulu kepada Bang Parmadi Arya. Seolah-olah ketika dikritik itu sebuah hinaan. Sebuah segala macam hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu. Padahal kritik itu untuk membangun. Kita harus mengoreksi diri. Kenapa bisa seperti ini? Apalagi Bapak Ibu, Bang Parmadi Arya menyampaikan, mari kita lihat. Saya dilaporkan ke polisi karena saya menyampaikan fakta bahwa banyak kasus intoleransi terjadi di Sumbar. Saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Kita buktikan aja, tanggal 29 Agustus 2024, Jemaat GBI Kampung Nias 3, Kota Padang Sumbar diancam mau digorok dan dipecahkan kacanya hanya karena mereka ibadah minggu. Tanggal 1 September 2024, Jemaat GBI di Kabupaten Damasraya Sumbar menangis karena tempat ibadah mereka mau dibongkar perusahaan atas desakan warga muslim. Tanggal 27 Juli 2025, rumah doa Jemaat GKSI di Padang Sarai Sumbar dirusak dan anak-anak kecil jemaat diteror oleh warga hanya karena mereka ibadah minggu dan warga tidak suka mendengarnya. Dan masih banyak lagi. Ada kasus rendang babi yang dilaporkan ke polisi, ada kasus aplikasi Injil bahasa Minang yang diprotes keras dan dilaporkan ke polisi. Masa bikin rendang babi sama bikin aplikasi Injil pakai bahasa Minang aja sampai dilaporkan ke polisi? Apa itu namanya kalau bukan Kristen fobia? Jadi sekali lagi, saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Itulah Bapak Ibu yang membuat Bang Parmadi Arya mengkritik. Nah, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, beliau ingin menunjukkan bahwa agama beliau ini agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, tidak mengganggu ibadah orang, tidak mengganggu aktivitas umat lain, tidak mengganggu orang yang lagi berdoa, tidak mengganggu orang yang lagi beribadah, tidak menanyakan izin tempat ibadah orang yang tidak seagama, seiman, seakidah dengannya. Ini sebenarnya maksud dan tujuan Bang Parmadi Arya. Ya, mungkin karena beliau terlalu menggebu-gebu sehingga beliau mengatakanlah bla bla dan bla 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 bla. Saya tidak berani ucapkan Bapak Ibu. Saya harus benar-benar hati-hati di dalam bermedsos. Maka kalau Bapak Ibu melihat video-video saya kali ini, hari-hari ini, Bapak Ibu tidak pernah lagi saya membahas agama saya yang lama, iman saya yang lama. Karena itu juga tidak penting bagi kita semua Bapak Ibu. Orang percaya itu butuh kesaksian. Orang percaya itu butuh firman.
Butuh pengajaran yang benar, pengajaran yang baik. Butuh firman yang menguatkannya. Butuh Yesus. Bagaimana sungguh-sungguh di dalam firman, bagaimana sungguh-sungguh dalam Kristus, sungguh-sungguh dalam pelayanan, sungguh-sungguh dalam bersaksi, sungguh-sungguh mencari jiwa. Maka saya bersama dengan saudara saya Bang JDP Jamal Dodi Pasaribu, kami sering sekali menyampaikan tugas kita orang Kristen di dunia ini adalah yang pertama, mencari jiwa-jiwa yang hilang, yang kedua memberitakan Injil, dan yang ketiga bersaksi. Atau yang pertama memberitakan Injil, yang kedua mencari jiwa-jiwa yang hilang, yang ketiga bersaksi. Ini adalah tugas setiap orang Kristen masa di dunia ini. Yang pertama memberitakan Injil, yang kedua bersaksi, yang ketiga mencari jiwa-jiwa yang hilang. Nah, ini adalah tugas kita orang Kristen, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sering sekali melihat apa yang kita lakukan di pedalaman-pedalaman. Jiwa-jiwa yang hilang kita rebut kembali. Orang-orang yang sudah dimukalapkan kita rebut kembali, Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajaran Bagian dan para pengikut Kristus yang setia, mari kita jaga diri kita baik-baik. Jaga iman kita, jaga sikap kita, jaga motivasi kita di dalam Tuhan. Kiranya lewat video ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan bisa membuat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dan membuat kita berhati-hati dalam bermedsos, dalam typingan, dalam komentar, dalam kita berkata-kata, dalam kita berucap. Mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.